hampir 5 tahun memimpin Bali sebagai Gubernur Bali, Wayan Koster terbilang berhasil membawa Bali ke arah yang lebih baik, utamanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pengembangan dan pelestarian budaya Bali, serta mampu membangun tata kelola desa adat dengan berbagai regulasi yang pro Krama Bali. Nah, keseluruhan pencapaian pembangunan Bali itu ditandai dengan 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru. Jadi 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru ini adalah capaian pembangunan dari 5 program prioritas, kemudian program pendukung baik itu infrastruktur, kemudian perekonomian maupun sistem keamanan. Dari 44 tonggak peradaban Bali era baru itu kalau kita kelompokkan menjadi 7. Yang pertama terkait dengan adat, tradisi, seni dan budaya. Kemudian yang kedua adalah perlindungan terhadap alam dan lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah pembangunan sumber daya manusia Bali. Yang keempat adalah pembangunan perekonomian dan pariwisata. Yang kelima adalah teknologi digital. Yang keenam infrastruktur. Yang ketujuh adalah sistem pemerintahan. Jadi ada beberapa program maupun kebijakan terkait dengan perlindungan alam dan lingkungan, baik itu terkait dengan sektor pertanian maupun sektor energi. Kemudian juga terkait dengan bagaimana kita mengelola sampah sehingga tidak muncul sebagai permasalahan yang cukup serius kaitannya dengan sampah yang kita alami di Bali. Jadi kebijakan atau program yang pertama dari Pak Gubernur terkait dengan pelindungan alam dan lingkungan adalah pelindungan danau, mata air, sungai, dan laut. Jadi ini juga menjadi perhatian serius dari Pak Gubernur karena kita sadari kondisi danau, kemudian mata air, sungai, dan laut secara kuantitas dan secara kualitas semakin menurun. Jadi danau semakin tercemar dan mengalami pendangkalan dan lain sebagainya. Kemudian mata air banyak yang hilang. Kemudian juga banyak sungai yang mati atau setengah mati dan hanya pada saat musim hujan sungai itu ada airnya. Serta laut kotor dan pencemaran lingkungan terkait dengan laut. Dan ini tentu berdampak serius karena Bali sebagai destinasi wisata juga akan merusak ekosistem lingkungan kita di Bali. Jadi oleh karena itu Pak Gubernur mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Gubernur Bali nomor 24 tahun 2020 tentang pelindungan danau, mata air, sungai, dan laut dengan slogan airku bersih, hidupku sehat. Jadi ini adalah tonggak yang ke-14. Kemudian yang ke-15 adalah pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Jadi seperti kita ketahui bahwa pencemaran yang diakibatkan oleh sampah plastik di wilayah Bali sudah sangat membahayakan dan memprihatinkan, terutama di sungai dan laut, yang diakibatkan oleh banyaknya penggunaan plastik sekali pakai dalam berbagai aktivitas kehidupan. Nah, kondisi ini tentu menjadi perhatian serius dari Pak Gubernur bersama jajaran untuk bagaimana menyelesaikan timbulan sampah plastik sekali pakai ini sehingga tidak mengganggu ekosistem, tidak mengganggu kesehatan, tentu tidak akan mengurangi daya tarik wisatawan untuk datang ke Bali. Oleh karena itu tentu Pak Gubernur, Pak Wayan Koster memperlakukan Peraturan Gubernur Bali nomor 97 tahun 2018 terkait dengan pembatasan timbulan plastik sekali pakai dengan slogan Desaku Lestari tanpa sampah plastik. Kemudian juga terkait dengan sampah, jadi Pak Gubernur juga mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah berbasis sumber. Jadi kebijakan-kebijakan yang Pak Gubernur telah keluarkan terkait dengan
pengelolaan sampah berbasis sumber, misalnya telah dibangun 216 unit TPS 3R Sebali, kemudian dibangun 3 unit tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST, dan juga berbagai dukungan anggaran bagaimana menyelesaikan persoalan sampah yang ada di Bali. Perlu kita melestarikan, yaitu adalah pertanian organik yang perlu kita kembangkan, yang patut kita kembangkan. Karena pertanian organik adalah pangan yang sehat, ya, pangan yang sangat sehat, yang kita konsumsi sehari-hari. Kalau kita sudah menerapkan pertanian organik, ekosistem yang ada di dalam tanah itu akan kembali normal. Contohnya seperti apa? Ada belut di dalam tanah, ada cacing di dalam tanah, ada juga katak dan ekosistem lainnya seperti ular. Itu patut kita kembalikan lagi seperti yang semula gitu. Nah, semenjak kepemimpinan Pak Gubernur Bali dari tahun 2018 kita optimalkan kembali pertanian organik itu. Kita memasang target yang sangat jelas, yaitu tahun 2024 Bali ini tidak menuju lagi. Bali ini sudah Bali organik. Nah, untuk yang lain, untuk pelestarian endemik Bali, ya, tanaman lokal kita juga sudah menelusuri tanaman-tanaman endemik Bali. Di samping itu ada sekitar 40 jenis tanaman endemik Bali juga yang akan kita lepas. Ya, seperti duren kiraja, seperti beras merah gondrong sudaji, keladi togog, keladi bikul. Ya, seperti Karangasem sudah bisa kita identifikasi. Kalau tidak salah tahun ini ada 11 varietas yang akan kita lepas. Tabanan ada 4, Karangasem itu ada sekitar 40 yang kita lakukan. Nah, ini berita gembira lagi untuk kita semua sebagai masyarakat Bali. Kita sudah bisa mengembangkan Bali Gumitir, Bali Sudamala. Bali Sudamala ini sangat luar biasa sekali. Sebelumnya yang tidak pernah melihat bunga gemitir yang warna merah, belum pernah kita lihat. Bunga gemitir yang warnanya putih, belum pernah kita lihat. Kemarin kita panen raya dengan Bapak Gubernur, ya, kita tanam di Mayungan itu. Bunganya tidak kalah dengan bunga yang lain. Bunga gemitir yang kita import dari Thailand, Pak. Harapan kita bunga gemitir Bali Sudamala ini bisa berkembang di Bali. Kita tidak lagi mengimport gumitir Bali, gumitir yang yang sering kita gunakan untuk hias, dekorasi sebagai upekara, ya, dan yang lain-lain. Harapan kita seperti ini, Pak. Kita nggak usah lagi mengimport karena kita sudah bisa membuat. Jadi yang perlu kami sampaikan pertama dari sisi regulasi, Pergub 45 2019 adalah satu-satunya pergub yang dikeluarkan oleh provinsi di Indonesia. Jadi baru Bali, Provinsi Bali yang mengeluarkan satu kebijakan tentang energi bersih. Dan ini sangat inline dengan kebijakan energi nasional. Jadi bagaimana komitmen Bapak Gubernur bahwa untuk menjaga alam Bali tentunya harus disiapkan juga unsur dari hulu sampai hilir adalah ketahanan energi dan jaminan terhadap energi. Nah, bagaimana komitmen yang digunakan adalah energi bersih. Kenapa tim pada saat itu tidak energi baru terbarukan? Karena memang energi baru terbarukan saat ini prosesnya belum bisa menjadi backbone atau tulang punggung untuk ketahanan energi baik nasional maupun di daerah. Sehingga energi bersih inilah yang menjadi satu transisi untuk menuju ke arah energi terbarukan nantinya. Kemudian yang kedua kaitannya dengan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Memang ini adalah hal baru untuk Bali. Bahkan pada saat perhelatan G20 kemarin menjadi satu trigger atau satu pemicu bagi Bali untuk menyiapkan beberapa infrastruktur bahwa ke depan salah satu penyumbang emisi karbon terbesar di Bali 60%
itu adalah dari energi dan transportasi. Sehingga kebijakan gubernur dengan mengeluarkan Pergub 48 2019 tentang penggunaan dan percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sangat inline, sangat linear, dan sangat signifikan bagaimana mengurangi emisi gas karbon tersebut tidak hanya di sisi hulu, di pembangkit, tetapi juga di hilirisasi, di transportasi dengan penggunaan transportasi yang ramah lingkungan. Memang pada saat ini terdata baru kurang lebih 2.000 unit kendaraan listrik berbasis baterai, dan ini tentunya pasti akan meningkat karena kita tahu memang urusan kendaraan listrik tidak hanya masalah infrastruktur, juga jaminan terhadap baterai. Jadi menjadi tantangan bersama, tidak hanya Bali tetapi juga pusat.